Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini guys, kita mau update ikan-ikan cupang yang ada di rumah. Seperti biasa nih guys, kita mau update yang ada di kolam. Dan sekalian kita mau kasih tahu informasi teman-teman nih. Jadi ternyata ikan yang kemarin kita review, yang pas lagi netes, ada yang lagi ngawinin, itu sekarang yang udah netes anaknya udah bisa berenang. Terus rencananya mau kita pindahin nih guys. Jadi mau kita pindahin ke akuarium yang udah kita siapin buat ikan itu tuh guys. Jadi sebelum kita review ikan yang baru aja netes dan sekalian yang lagi berenang, kita mau update ikan-ikan cupang yang ada di kolam nih. Ya, ikan cupang yang ada di kolam. Terus ini kondisinya kayak gini nih sekarang nih. Jadi kalau ini sebenarnya ikan cupang hasil silangan semua tuh. Jadi kalau ikan cupang hasil silangan jadi macem-macem tuh. Mulai dari ekornya sama warnanya pastinya beda-beda tuh. Jadi kalau mau enak sih kita breeding ikan atau ternak ikan tuh yang udah jadi. Cuma karena di konten ini saya ngebahas ikan-ikan yang disilang, pastinya kita update juga dong ikan-ikan itu guys. Nah kayak gitu tuh. Jadi untuk ikan-ikan silangan sendiri biasanya balik lagi ke teman-teman mau bikin ikan apa, mau bikin tren ikan apa. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi boleh komen-komen teman-teman, kira-kira di rumah lagi pada breeding ikan cupang apa nih? Terutama yang lagi miara ikan cupang tuh. Jadi ini kondisi kolamnya sekarang kayak gini nih, dan kita mau review beberapa ekor ikannya nih. Dan biasanya kalau ikan-ikan crossingan itu ada aja yang aneh-aneh, mulai dari bentuknya sama ekornya juga, yang pasti dari warnanya guys. Jadi ini ikan-ikan silangan apa aja mungkin teman-teman boleh cek aja di video di bawah-bawahnya semua tuh. Kita crossing dari mulai krontel, dumbo sama hapun juga ada tuh. Jadi ini karena dominannya ke glopis, jadi warnanya hijau-hijau stabilo kayak gini tuh. Nah, kita mau milih beberapa ekor ikan cupang yang sekiranya aneh dan unik dan menarik, pastinya kayak gitu guys. Terutama ikan cupang hasil silangan nih. Jadi kalau nggak mau pusing sih sebenarnya kita beli ikan yang udah jadi inbreed juga gampang kayak gitu guys. Cuma kalau ikan-ikan silangan kayak gini biasanya resikonya macam-macam tuh. Mulai dari genetiknya, ya hitung-hitung kita belajar aja sih. Jadi di konten ini kita sharing edukasi pengalaman kita juga pastinya dari menyilang ikan cupang tuh. Yang jadi kemarin sempat kita kontenin itu tuh, kita dapat ikan cupang DT krontel tuh guys. Jadi DT krontel ikannya udah kita pisahin, dan ini kita mau review ikan ini guys. Jadi ini kita dapat ikan dari DT maskot tuh. Jadi warnanya kayak gini tuh. Nah tuh guys, itu warna maskot tuh. Kita dapat di kolam. Ini kebenaran ekornya cetek nih, krontel. Kenapa dibilang krontel? Karena ekornya mahkota kayak gini tuh. Tuh nih guys, kita dapat nih DT krontel nih. Dan ini kayaknya female-nya. Nah alhamdulillahnya lagi kita dapat sepasang. Dan male-nya bakal kita kasih tahu ke teman-teman nih. Jadi ini kita dapat ikan DT kayak gini tuh. Ikan cupang DT krontel, dan ini bakal kita banyakin. Karena kemarin sempat ada yang komen, "Om, banyakin dong, kita mau ikan kayak gini." Nah, nanti insya Allah bakal kita banyakin nih ikan DT krontel kayak gini. Tinggal bantu supportnya aja teman-teman, terutama bantu like, komen, dan subscribe juga guys. Biar kita semakin semangat bikin konten-kontennya tuh. Apalagi kalau di share nih, sayangnya kayaknya ikannya sakit guys. Tuh, nih. Sakit nih kayaknya. Dia di sisi kepalanya agak sedikit sobek tuh. Nih. Tuh, ini female nih guys. Dan male-nya kita ambil nih. Oh, ternyata ini kita dapat female guys. Jadi female sama female, dan kita belum dapat male-nya nih. Kemungkinan kita dapat male paling nanti kita di breeding lagi nih sama yang DT juga. Cuma sayangnya plakat nih. Kalau saya lihat di kolam sih kita belum dapat nih male-nya nih guys tuh. Tuh. Guys, tuh kayak ikannya sakit nih di kedokannya tuh. Mungkin karena berantem, bisa jadi guys tuh. Jadi ikannya kayak gini kondisinya nih tuh. Ini kita kasih makan cacing, dan kita dapat ini juga guys, dapat DT cuma bonsai nih. Tuh, ini ikannya kecil banget tuh, kayak gede kuaci tuh. Ini bonsai cuma glopis kayak gini guys. Cuma kita belum lihat bukan ekornya karena ini kan masih kecil nih, masih anakan lah, belum dibilang remajaan nih. Itu masih anakan, warna hijau stabilo, dan ekornya krontel nih. Dan kita dapat bonsainya juga. Jadi 2 ekor ikan ini rencananya bakal kita banyakin nih.
Mudah-mudahan ntar ikannya sampai gede dan siap di breeding tuh. Yang ini kita dapat sepasang, yang bonsainya baru dapat satu nih. Terus kita nyari ikan apa lagi ya? DT juga masih ada tuh guys tuh. Jadi ternyata malah jadinya kebanyakan DT maskot di sini tuh. Ini bonsai juga ada lagi tuh. Nih bonsai globis tuh. Cuma kita nggak tahu nih bonsainya globis CT atau plakat. Wow, sepertinya ini guys, ini sepertinya CT. Ini CT guys. Ini bonsai CT, jadi kita punya tuh. Tapi CT-nya CT maskot ya. Tuh, biasanya kalau kasus kayak gini itu biasanya kawinan sedarah tuh. Jadi kalau resiko kawinan sedarah inbreed pasti ada ikan cupang yang cacat. Jadi ada yang bilang kenapa nggak boleh inbreed, mungkin alasannya kayak gitu. Tapi kalau inbreed untuk membuat genetik sih kalau menurut saya sih oke-oke aja. Mungkin teman-teman boleh komen-komen nih, kira-kira di inbreed tuh kebutuhannya untuk apa biasanya, terutama teman-teman yang baru aja breeding ikan cupang tuh. Terutama yang pengen belajar seputar ikan cupang, genetik gitu tuh. Wah, ternyata yang bonsai banyak, guys. Ini udah kelihatan ada 3 ekor nih. Yang short body. Nah, kita udah update ikan kita yang di kolam. Kita udah juga review juga ikan CT-nya juga tuh. Ikan DT. Nih, DT maskot. Nih, tuh. Padahal di sini kita nggak punya DT maskot. Dan sekarang kita mau update ikan cupang kita yang kemarin kita breeding dan sekarang udah pada netes semua nih. Yes, jadi ini ikannya udah netes semua tuh. Cuma kondisi anaknya kayak gini tuh, ada yang udah bisa berenang ke bawah, ke atas, dan ada yang masih nempel di bubble nest atau di buih. Ini ikannya tuh guys. Jadi nggak semuanya kalau netes itu bakal bisa berenang semua. Biasanya ada yang masih nempel di buih, ada yang enggak tuh kayak gitu tuh. Ada yang di bawah juga, kita lihat dari atas ya. Tuh masih ada yang nempel di bubble nest juga. Ada yang masih nempel di bubble nest, ada yang masih di bawah pohon hapu-hapu. Biasanya yang di bawah pohon hapu-hapu itu masih baru belajar renang biasanya nih. Jadi kalau kondisi kayak gini, biasanya kita langsung pindah ini, kecuali yang kayak gini nih. Kalau yang kayak gini, yang berenangnya masih celeng-celeng kayak gini tuh lihat tuh. Ini jangan dipindahin nih, ini paling rentan nih kalau dipindahin. Tuh rentan mati kalau kaget, apalagi pindah air kayak gitu tuh. Ini yang udah kita siapin. Ini akuariumnya kita siapin pakai kutu air sama daun pisang kering. Tuh, jadi kayak gitu guys tuh. Jadi kita udah siapin nama cacing juga. Jadi nanti kutu airnya makan cacing ini tuh. Jadi langsung kita pindahin aja nih guys ikan yang tadi tuh. Karena kutu airnya juga udah mulai banyak nih tuh. Tuh udah mulai banyak pokoknya kutu airnya nih. Seperti biasa guys, kita aklamasi dulu. Nah, kita aklamasi dulu, tunggu beberapa menit. Nanti bakal kita lepas nih ikannya nih. Jadi kalau saya sih biasanya untuk medianya tuh pakai akuarium, terus untuk pakai tanamannya tuh mata lele, terus pakai apu-apu juga, sama daun pisang kering. Nah kita tunggu nih beberapa menit nih. Nanti kalau ikannya udah aklamasi sama air ininya, bakal kita pindahin. Terus untuk airnya ini pastiin udah didepin nih, dikasih akrilapin juga sama garam guys. Kita tunggu nih guys, sekitar 2 menit lah kayak gitu guys. Nah guys, kita udah tunggu 2 menit. Sekarang kita lepas nih, kita pindahin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim nih. Mudah-mudahan ikan cupangnya gede dan sehat semua guys. Tuh. Kita pindahin aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita taruh lagi, kita siapin buat breeding apa lagi nih. Biasanya sih kalau di akuarium ini saya naruhnya tuh sekitar 2 pasang. Tuh 2 pasang biasanya nanti bakal saya taruh di sini tuh.
Ini anakan yang pertama itu jedanya biasanya 1 hari. Jadi 1 hari kita nge-pair tuh breeding satu satu satu. Jadi untuk 3 pair ini biasanya kita kasih jeda sehari. Nanti biar ukuran burayakannya tuh nggak beda jauh-jauh banget tuh. Gitu. Cuma kadang kalau misalnya dimasuk 2 minggu, ada aja sih ikan-ikan yang sekiranya size-nya lebih gede dari adik-adiknya, itu mesti disortir juga guys, kayak gitu tuh. Jadi ini karena ini aja guys. Jadi karena medianya udah kita siapin, pakannya juga ada, kutirnya juga ada tuh. Kapan lagi tuh mumpung kutirnya lagi pada meledak di sini lagi banyak. Jadi ya ini kita gas aja breeding ikan cupang lagi tuh. Jadi kalau kutu air banyak aman untuk breeding ikan cupang. Cuma kalau kutu air yang nggak ada lah itu guys yang pusing tuh. Kita harus bikin artemia juga kayak gitu. Paling kita ngegedein aja sih ikan-ikan yang ada, pakai cacing sutra atau pakai jentik tuh. Jadi guys, kita udah ngejelasin tadi ikan cupang yang kita breeding dan kita pindahin ke tempat pembesaran. Yang awalnya itu burayakannya belum bisa berenang, yang sampingnya, terus yang udah bisa berenang udah kita pindahin ke akuarium tuh. Jadi kita udah siapin medianya juga tadi, akuarium, kita kasih kutu air, kasih daun pisang kering, kasih cacing juga guys. Terus ikan cupang hasil silangan kita juga kita update, yang kemarin sempat ada yang bilang mau ikannya dari jenis DT krontel. Mudah-mudahan ikannya jadi nih guys. Paling sampai sini aja guys kita update ikan cupang kita. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.